teman-teman, inilah kondisi Xiaomi Jimny Sport 16 yang sudah kita teardown ya teman-teman. Jadi kalau kalian beli Xiaomi Jimny itu sudah rakitan dari pabrik dan kita berhasil mempereteli part by part ya. Ini kondisi dan semua part lengkap. Welcome back di channel Om Ewa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau bahas si RC Jimny ya. Tapi video kali ini kita lebih mau ke pretelin ya. Kita mau ke video teardown RC Jimny dari Xiaomi. Xiaomi itu biasanya ngeluarin smartphone ya, tapi kenapa dia beralih ke RC? Nah, tapi RC awal-awal yang dia bikin itu banyak minusnya ya teman-teman. Ternyata dari ujian yang kemarin kita tes 5 uji tes itu, perwakilan dari 5 tes itu dia tidak lolos di semua segmen ya, semua tes ya dia nggak lolos. Jadi dia tidak layak disebut RC Off-road nih teman-teman. Karena kalau kita bawa mabar, dia pasti akan jadi bahan bulian banget nih teman-teman. Nah, kenapa RC ini jadi bahan bulian? Karena ya memang skalanya dia kecil. Kalau dibandingkan dengan SCX24 itu jauh lebih kecil SCX24. Namun SCX24 itu performanya luar biasa tangguh. Torsinya gede dengan motor yang sama, tapi rasio gearnya itu berbeda ya teman-teman. Kalau di SCX24 itu gardannya dia menggunakan gardan ulir ya. Kalau di sini dia menggunakan bevel biasa. Karena gardan ulir kan dia merubah RPM jadi torsi yang gede banget ya teman-teman. Nah, beda di RC Xiaomi yang ini, Jimny ini, dia banyak minusnya, terutama bahannya yang full plastik, kemudian floor clearance-nya juga pendek, kemudian radius putarnya juga terlalu lebar, kemudian transmisinya juga dia menggunakan Bluetooth di mana jarak frekuensinya hanya bisa mampu di 10 meteran, dan masih banyak lagi minus-minus yang lainnya sehingga RC ini tidak layak dinobatkan sebagai RC Adventure. Untuk kalian yang belum lihat video tesnya, kalian bisa cari ya di playlist kita ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bongkar, kita akan teardown si RC Xiaomi Jimny ini. Karena kita kalau beli RC ini, kita dapatnya tuh satu paket utuh seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak merakit sendiri layaknya RC-RC yang lain. Kalau kita beli SCX, kita akan rakit sendiri dari semua part yang sudah disediakan, kita akan rakit sendiri. Dari kalian beli RC MN99 atau MN128, MN86KS, kalian juga itu rakit sendiri ya. Kalian akan diberi box besar di mana di sana itu ada part per part yang kalian bisa sambungin sendiri. Efeknya gimana sih? Nah, efeknya ya teman-teman, kalau kalian bisa merakit sendiri, kalian bisa troubleshooting sendiri dikala nanti RC-nya itu bermasalah karena kalian yang merakitnya sendiri. Kalau RC ini udah dari pabrikan itu udah lahir seperti ini teman-teman. Dari bawaan lahir dia sudah dirakit seperti ini, seperti pabrik. Jadi kita nggak tahu posisinya bagaimana, untuk posisi gear ya, posisi gear bagaimana, untuk posisi bevel seperti apa, dan settingannya bagaimana, kita nggak tahu. Nah, maka dari itu di segmen kali ini kita akan teardown si RC Xiaomi Jimny ini. Kita akan preteli di bagian yang bisa kita preteli ya teman-teman. Nanti kalian bisa lihat sendiri partnya, kualitasnya juga untuk bahan pertimbangan mungkin kalau kalian mau ngambil RC ini. Tapi buat kalian yang pemula mau mengambil RC di harga second 400 ribuan, ini kan harga secondnya masih 400 ribuan dan dia harganya sama dengan harga secondnya si MN99S yang Land Rover Defender ya. Kalian lebih baik mengambil itu deh, Land Rover Defender deh, karena partnya itu banyak banget jibunnya. Kemudian semua itu bisa upgrade full metal. Kalau ini enggak, ini partnya itu terbatas, yang bisa di-upgrade hanya sebagian tok. Untuk gearboxnya dia tidak bisa PNP dengan gearbox dari SCX24. Meski ada banyak ubahan, skid plate-nya juga berbeda. Kalian harus cuak sana sini dan kalian harus punya dudukan baru untuk menempatkan skid plate. Mungkin SCX24 mau di-cloning ke sini ya teman-teman. Belum lagi kalian harus mengubah ukuran si kopel. Gitulah, banyak banget lah ribetnya. Kalau kalian mengambil RC ini sebagai RC Adventure buat mabar, kalian nanti jatuhnya juga sama kalian mengupgrade si RC Sport 10 ya, karena part-part ini juga mahal. Untuk velgnya aja dia di harga 400.000 untuk CNC velg si Xiaomi Jimny ya. Dengan skala kecil dia harganya 400 ribuan. Bahkan itu harganya sama dengan RC Sport 10
CNC seperti ini dari Bandito, dia malah harganya 350.000 ya teman-teman. Jadi lebih mahal si Xiaomi Jim ini sebenarnya malah untuk part upgrade-nya. Ya kalau kalian punya budget yang mending ini sekalian, karena apa? Harganya itu part upgrade-nya itu malah mirip-mirip ya. Bahkan ada part tertentu yang harganya lebih mahal ini ya teman-teman. Untuk sekilas info, motornya ini kan motor kecil 050 tipenya. Kalau yang pakai Injora itu di harga hampir 200 ribuan. Padahal ini kalau pakai motor yang 550, 540 dari Surpass Hobby itu harganya 250-an. Motor sekecil itu dibandingkan motor sebesar 550 itu kan jauh ya teman-teman, di harga yang sama, mirip ya. Jadi ini yang nggak worth it lah menurut saya lah. Dari segi budget, dari segi permainan, dari segi durability juga ini patut dipertimbangkan. Makanya dari itu kita akan bongkar ya. Kita akan bongkar apa yang perlu dibanggakan dari RC ini. Kita akan bongkar, kita akan preteli semua ya teman-teman. Oke, tanpa banyak cincang kita langsung bongkar aja. Cek it. Yap, kita siapkan dulu untuk obeng smartphone-nya, dan ini obengnya serta ini obeng L2,0 serta kunci L1 set yang mikro ya teman-teman. Kita buka dulu cover bagian belakang. Di sini ada baut ukuran 2,0 mm pakai hex ya. Kita buka untuk cover bagian belakang ini di ban serep. Kemudian di sini juga ada baut ukuran 1,5 mm hex ini ya. Jadi semua baut yang ada di Xiaomi RC ini bautnya tipe hex ya teman-teman. Jadi tidak ada baut plus ya. Kalian harus cari kuncinya terlebih dahulu baru kalian bisa membukanya. Oke, saya tim slap aja ya teman-teman. Lanjut di bagian bawah ada 4 titik di sini dan di sini. Kita pakai hex 2,0 mm di bagian depan sela garden ya di sini. Oke, sekarang kita coba perlahan kita buka ya. Kita tarik perlahan-lahan, kita buka. Nah, terpisah ya antara chassis dan hard body. Ini hard body Xiaomi Jimny. Kita akan buka di bagian kacanya terlebih dahulu ya teman-teman. Di bagian bawah ini ada 4 baut nih. 1, 2, 3 dan 4. Kita coba buka. Nah, untuk 4 baut sudah kita buka. Kita coba tarik spionnya terlebih dahulu ya. Ini terbuat dari karet, tinggal kita tarik ke depan aja seperti ini. Kemudian kita tarik lagi dan seperti ini. Kemudian kita coba lepaskan kaca yang menempel di hard body ini ya teman-teman. Kalian harus berhati-hati, cari sela-sela yang sekiranya bisa kalian untuk direnggangkan ya, dan cari kembali apakah masih ada baut yang masih tertempel seperti ini. Kalau ini sepertinya tidak bisa dibuka ya teman-teman. Coba saya ganti obeng dulu. Kunci L ini ukuran 1 mm juga tidak pas, jadi untuk penyangganya tidak bisa dibuka. Ya sudah, kita lepaskan untuk hardtopnya aja ya. Ini bagian atap yang warna hitam, tinggal kita tekan. Ini nih ada penguncinya ya, tinggal kita tekan ke dalam. Kalian harus hati-hati ya, penguncinya ini jangan sampai patah, jadi memang harus hati-hati ya teman-teman. Nah, terlepas topi yang bagian atas ya, ini black roofnya Xiaomi Jimny. Oke, untuk body seperti ini aja ya teman-teman, tidak bisa kita buka lagi. Di bagian kacanya sepertinya ini dilem, jadi tidak bisa direnggangkan kembali ya. Ini sudah saya coba, dan bagian di fender juga sama, jadi ini dilem mati ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada penguncinya dan dia sudah dilelehkan gitu ya, jadi kayak dikunci mati gitu ya, nggak bisa dibuka lagi nih. Jadi ada tonjolan yang kemudian tonjolannya itu dikasih pemanas ya, sehingga tonjolannya itu benar-benar nempel di bodi, nggak bisa dilepas. Kayak di wiper juga sama. Mungkin ini tujuannya agar aksesorisnya tertempel kokoh dan tidak mudah lepas, dan memangnya nggak bisa dilepas juga sih. Oke teman-teman, untuk hard body seperti ini, jangan ada
dibuka-buka lagi, jadi nggak bisa dibuka. Untuk kacanya ini sudah solid semua. Oke teman-teman, untuk hardbody Xiaomi seperti ini ya. Kita coba buka di bagian bumper depan. Kalau bumper depan ini kelihatannya masih bisa dibuka. Ini ada kunci hack ya, hack ukuran 1 mm. Oh ya teman-teman, untuk ukuran 1 mm ini masih terasa longgar. Jadi saya menggunakan OP smartphone yang bintang ya, ukuran 1 mm. Jadi sepertinya agak selik sih, tapi bisa dipaksakan juga. Kemudian kita akan coba lepas cover grillnya. Jadi nanti perlampuan kita akan lepas juga ya teman-teman. Oke sebentar. Oh ya, kita bisa coba lepas. Tinggal membuka dua baut ini. Oke, ini sepertinya kurang cocok kuncinya ya. Oh sorry, bautnya. Nah ini menggunakan ukuran 1 mm lagi hacknya. Jadi susah ya teman-teman untuk cari screw yang pas. Yap, ini untuk grillnya sudah kita lepas. Dan ini mikanya ya, ini reflektornya dan ini mikanya. Untuk mika grill depan dan perlampuan sudah saya lepas. Ini cover mikanya dan ini untuk reflektornya ya. Ini mika Shine, jadi kalian bisa lepas juga untuk diganti dengan sen asli. Ini bumper bagian fog lamp juga dilem mati ya, jadi tidak bisa lagi dilepas. Nah ini untuk bagian chassisnya ya teman-teman. Ini sudah saya upgrade di bagian baterai. Jadi baterai saya menggunakan baterai lithium bekasan dari laptop yang sudah rusak dan baterainya masih berfungsi. Ini saya kasih pengunci ya, pengunci baterai. Jadi ini RC masih standar, cuma saya upgrade aja di bagian baterai. Oke, kita akan buka di cover kabel elektrikalnya di sini ya teman-teman. Ini covernya, jadi kita akan buka di dua baut ini ya. Untuk konektor charge-nya kita buka juga ya, ada beberapa baut di sini kita bongkar semua ya. Nah untuk konektor charge-nya kita berhasil buka dan seperti ini bentuknya ya teman-teman. Jadi ini konektor charge layaknya seperti female-nya charger Nokia lama ya, Nokia yang jadul gitu. Kita tinggal buka lagi, ada beberapa kabel yang belum kita buka. Kita buka di bagian servo terlebih dahulu yang paling mudah ya teman-teman. Sebentar, saya ambil kunci hack yang pas dulu. Nah ini servo steering sudah bisa kita angkat dan saya buka dengan tuasnya aja ya, biar nanti kalau kita pasang jauh lebih mudah, nggak kalibrasi ulang lagi ya teman-teman. Jadi tinggal kita pasang aja nanti kalau nanti pas pemasangan. Oke, selanjutnya kita akan bongkar dulu di cover baterai dan cover motor ya. Ini saya lihat dulu untuk baut yang nempel di sini ya. Oke, kita akan buka ya teman-teman. Saya ambil kunci hack ukuran 1,5 mm ini ya, agak besar. View-nya kurang pas nih, sebentar. Oke, agak kesini ya. Yap. Ini modul receiver serta lampu bagian bumper belakang ya. Ini lampu bagian belakang saya tambahin sendiri ya teman-teman. Kemudian kita akan coba bongkar lagi bagian ini ya, covernya ya, cover baterai. Kita buka kopel ya. Ini ada pengunci baut di sini. Kalian juga butuh baut L ukuran 1 mm lagi ya teman-teman. Jadi saya pakai baut L yang
1 mm 1,5 itu nggak muat, jadi harus pakai yang bintang lagi nih. Ini 1 mm juga longgar, jadi ya memang susah nih untuk ukuran hack dari bawaan Xiaomi Jimny ini ya teman-teman, nggak ada yang pas di standar hack ya. Oke, selanjutnya kita buka gearbox di bagian skid plate ini ya teman-teman. Ada 3 baut yang kita harus buka paksa karena memang ukurannya juga susah nih ya. Oke, ini gearbox yang sudah berhasil kita angkat ya teman-teman. Ini kecil banget untuk motornya tipe 050, produksi tahun 2021. Ini cover baterai dan cover motor berhasil kita angkat ya teman-teman. Jadi dia menyatu seperti ini, dan ya seperti inilah kondisinya, full plastik juga. Ini susah banget untuk dilepas ya baut di sini ya. Kita singkirkan dulu, kita cari yang lain untuk kita preteli di bagian dudukan servo steering dan receiver ya teman-teman. Kita buka dengan baut kunci L ukuran berapa nih? 1,5 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lepas roda ya. Ini dengan baut ukuran 3 mm ya teman-teman. Kita akan lepas di keempat sisi rodanya ya. Oke, ini adalah frame dari Xiaomi Jimny ya, RC ya teman-teman. Jadi seper 16 sih katanya, tapi saya lihat ini seper 24 si SCX ya. Springnya ini metal, hanya spring aja yang metal ya teman-teman. Oh iya, sama nih apa namanya hubnya ya, T-rod ya, ball joint lah. Untuk shocknya seperti ini ya teman-teman. Jadi di belakang ini soft, kalau depan ini rada keras sedikit ya, jadi berbeda. Kemudian ini chassisnya juga nampak rigid ya, jadi nggak goyang-goyang. Sebenarnya chassisnya sih bagus sih sayang, tapi masih plastik semua ya teman-teman. Untuk shocknya juga belum bisa oil base ya, kita harus upgrade sendiri pakai shocknya SCX ya. Oke, ini untuk gardanya ya teman-teman, masih menempel. Kita akan coba buka di gardan paling belakang, nanti juga kita akan melakukan sama di gardan depan. Nah, ini gardannya sudah terlepas ya teman-teman. Ini bonggolnya, bonggol gardan kelihatan gede banget ya di bagian sini. Mungkin menandakan gear bevelnya juga gede, nggak kayak si MN atau si SCX yang kecil-kecil gitu ya teman-teman. Bonggolnya di gardan ini gede-gede. Antara depan dan belakang gardannya mirip ya untuk bonggolnya ya teman-teman. Jadi untuk chassisnya lumayan bagus sih sebenarnya. Kalau dibilang rigid sih rigid. Untuk gardan dan kopel sendiri dia licin ya teman-teman. Lihat ini bevel dari gardan, dia masih plastik. Kalian juga bisa lihat untuk bearingnya juga masih pakai bushing ya, plastik juga. Ini semua full plastik dan lagi-lagi plastik, tidak ada metal sama sekali kecuali di bagian asnya aja ya teman-teman. Oke. Nah, ini untuk gearbox Xiaomi Jimny ya teman-teman. Ini full plastik dan kita bongkar baut by baut ya. Bautnya ini juga sama, jadi dia ukurannya juga susah untuk ditebak. 1 mm kekecilan, 1,5 kebesaran.
ini untuk cover gearboxnya sudah bisa dilepas ya. Kalian bisa lihat di sini ada spur gear yang mini banget untuk mendampingi si pinion yang langsung ke motor. Dan kita bisa buka ya ini ya teman-teman, untuk apa namanya, si spur gear ya, karena kita mau membuka cover bagian belakang. Ini ada mur yang kita bisa lepas ya teman-teman, jadi dia nggak terlalu kencang sih sebenarnya ya, memang untuk tujuannya untuk mengganti sih, karena spur gear plastik ini sering rontok ya kalau medannya terlalu berat. Nah ini ada satu baut yang belum terlepas untuk melepas cover di bagian belakang. Sebentar, susah nih teman-teman, ini harus ditekan dulu terus kemudian diputar. Nah ini teman-teman, untuk gearbox bagian belakang sudah terbuka ya. Ini bracket besinya, ini satu-satunya besi yang ada di mounting motor ya teman-teman. Kemudian untuk gearnya ini terbuat dari plastik juga, namun asnya ini sudah terbuat dari besi ya teman-teman. Oke, kita tinggalkan, kita lihat ini bagian gear yang masuk ke kopel. Jadi ini main gear ya teman-teman. Untuk asnya dia ke kopel besi, kemudian gearnya masih plastik. Oke, itu untuk isian gearbox dari Xiaomi Jimny. Oke teman-teman, inilah kondisi Xiaomi Jimny Sport 16 yang sudah kita teardown ya teman-teman. Jadi kalau kalian beli Xiaomi Jimny itu sudah rakitan dari pabrik dan kita berhasil mempereteli part by part ya. Ini kondisi dan semua part lengkap. Jadi part ini kita preteli, kita lepas sebagian besar, karena ada beberapa part yang memang tidak bisa dilepas ya teman-teman, karena memang kunci tidak ada dan part itu ada yang dimatiin, dipaten ya teman-teman. Jadi memang tidak bisa dilepas dari pabrikannya. Nah untuk kesulitan melepas part ini, kesulitannya juga lumayan teman-teman, karena kunci baut L-nya itu nggak ada yang cocok sama sekali. Padahal kita sudah membeli satu set kunci micro L ya, sampai ukuran 0,71. Jadi tidak ada part ini yang salah satu yang cocok ya teman-teman, yang kita bisa pakai di 1,5, 2 dan 0,8 sebenarnya tidak bisa dipakai. Padahal ini ada juga ya teman-teman. Jadi 2 mm 1,5 1,27 ini kepake ya teman-teman. Alternatif lain kita menggunakan baut bintang ya, obeng dengan mata bintang lubang seperti ini. Sebenarnya memang nggak cocok, tapi kita paksa buka dan bisa berputar untuk bautnya. Oke teman-teman, kita akan lihat satu persatu dari bodi dulu ya. Untuk bodi ini hard bodinya ya teman-teman, jadi yang bisa dilepas hanya di bagian atas. Untuk kaca sudah saya lepas keempat bautnya, tetapi kaca ini memang sudah paten tidak bisa dilepas karena kacanya ternyata dilem ya di bagian sini ya teman-teman. Jadi untuk depan ini sudah bisa los, bisa kita buka, tetapi di bagian belakang ini ternyata dipatenkan. Sempat saya sedikit paksa coba dan ternyata hasilnya saya meretakkan kaca di bagian sini ya. Ini lihat, kecil sekali, retak sedikit ya, karena memang ini dilem, jadi ini tidak saya lanjutkan untuk saya buka, tidak saya paksa untuk buka. Untuk wiper ini ya teman-teman, jadi wiper ini juga dimatiin ya, nih lihat, ini dimatiin, jadi seperti dipanasi seperti itu, jadi dia mati, tidak bisa dibuka juga. Untuk mudguard yang di bagian di dalam ini juga dimatiin juga ya teman-teman, tonjolannya ini ya. Pengait atau penguncinya ini dimatikan, kalian bisa lihat ya, ini saya zoom nih ya teman-teman. Jadi dia modelnya seperti dibakar gitu, dia kan ada tonjolan seperti ini, susah fokus ya karena memang sempit banget kondisinya. Nah tonjolan seperti ini kemudian dia dipanasi ya teman-teman, jadi memang dia posisinya mati, tidak bisa dibuka baut-bautnya ini. Untuk bagian samping ini juga tidak bisa dibuka karena bagian samping ini menyatu ya, menyatu dengan si mudguard ini ya teman-teman. Dari depan sampai belakang ini menyatu. Terus untuk bagian kolong sini body itu ada
penguat ya di sini agar dia tidak layap-layap mungkin ya. Jadi dia juga dimatiin. Ini ada baut, ternyata bautnya ini dilem dari dalam. Ini bautnya yang benar-benar susah dibuka ya teman-teman. Jadi ketika kita buka tuh susah banget. Memang harus dipanasin nih baut agar lemnya itu yang di bagian dalam dratnya itu bisa lepas. Nah, alhasil tidak bisa kita buka, yang kita bisa buka di bagian bumper belakang dan bagian bumper depan. Untuk bagian atap hanya seperti ini, dia dikunci dengan pengait ya. Kemudian dia dibaut pakai 4 baut seperti ini. Ini bautnya L juga ya teman-teman. L ukuran nggak tahu. Terus kemudian untuk bumpernya ini bagian bumper bawah, bagian depan. Fog lampnya ini mikanya dimatiin ya, sama ini dimatiin juga ya tuh. Jadi dipanasi. Kalau kalian mau menghidupkan si fog lampnya ini, memang mikanya ini harus dicopot. Kalian harus ganti dengan lampu LED yang sudah kalian papras ya tentunya ya. Kalian sesuaikan juga ukurannya, ini sekitar 5 mm mungkin kalau dipasangin LED ya teman-teman. Terus untuk bagian belakang ini sudah saya modifikasi. Jadi bagian belakang ini sudah saya beri lampu. Ini lampu malam ya, lampu malam. Ada 2 lampu merah di sini. Saya masukkan ke dalam mika dan ini saya solder langsung ke bagian LED, tapi dari bawah ya, dari dalam ya, dari bawah PCB langsung ya. Ini tembus di bagian bawah PCB. Untuk tombol on off nya seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk velgnya dia menggunakan headnya ini ukuran berapa saya kurang tahu, sepertinya kurang lebih ukuran 5 mm ya. Lebih deh, ini ukuran berapa ya, 1 cm mungkin ya teman-teman. Kemudian ini juga ada mount servo depan. Ini servonya kecil dengan tuas servo yang mungil juga ini teman-teman. Ini servonya juga kurang kuat sih sebenarnya. Kemudian untuk grill depannya seperti ini ya teman-teman. Untuk perlampuan grill depan kita dikasih lampu yang bisa kita pasang LED ya. Ini ukuran LED yang bisa kita masukkan sekitar LED 3 mm. Kalian bisa pasang sendiri ya teman-teman. Ini sudah disediakan untuk reflektornya. Kemudian satu-satunya part besi yang ada di sini itu hanya di spring ini, springnya aja. Dalamnya ini masih plastik. Kemudian dan di ini ya, ini namanya as roda ya teman-teman. Ini besi. Selebihnya mereka berbahan dasar plastik ya teman-teman. Untuk samping skid plate-nya ya, samping side plate ya, samping kiri samping kanan. Ini untuk dudukan baterai dan cover motor. Ini untuk baterainya yang sudah saya modifikasi, dan ini kondisi gardan ya teman-teman. Untuk kondisi gardannya kalian bisa lihat, ini gearnya plastik dan dikasih housing plastik juga ya. Ini housingnya nih. Ini belum bearing ya teman-teman. Jadi ini masih plastik. Oke, ini untuk gearnya juga masih plastik. Ini berbeda dengan gear CMN ya, karena ini gede banget gearnya. Kemudian untuk bevel di sini juga masih plastik. Untuk kopelnya juga masih plastik. Jadi kalau kalian main si RC ini kalian harus hati-hati ya, karena part di dalamnya ini plastik semua. Jadi rawan rontok iya. Kemudian untuk modul chargingnya ini ya teman-teman, ini berbentuk knalpot. Ini chargernya seperti charger Nokia lama itu, smartphone lama. Kemudian ini cover untuk menutupi perkabelan ya, jadi rapi banget memang. Nah, ini uniknya si chassisnya ini teman-teman. Ini chassisnya ini terbuat dari plastik dan strukturnya itu memang platingnya itu sudah paten ya. Jadi chassis ini berbentuk kotak seperti ini. Kemudian di sini itu bukan sambungan ya. Jadi dia itu jadi satu, lihat. Ini bukan baut-bautan ya teman-teman. Jadi dia tuh jadi satu kotak seperti ini ya. Nih, jadi cetakannya itu memang jadi cetakan jadi satu. Kalau depan ini tambahan ya. Ini kita bisa lepas nih sebenarnya. Kalau chassisnya sendiri yang kotak ini
Ini seperti itu tuh cetakan langsung ya, jadi dia bukan baut ya. Untuk skid plate-nya juga dia menyatu dengan frame plastik juga, dan rigid ya. Kalau karena ini kan bukan sambungan, jadi dia tuh rigidnya tuh dapat meskipun dia dari plastik, dan ini kelihatan sangat ringan banget nih teman-teman. Untuk link rodnya dia menggunakan plastik juga. Dia link rodnya model seperti ini ya, karena gardannya itu hanya berpegangan dengan kedua link rod ini dan shock ya. Seperti itu ya teman-teman untuk travelnya ya. Ini independen ya. Nah ini juga sama ya teman-teman untuk bagian di belakang. Jadi ini masih plastik semua, bener-bener full plastik, dan bautnya ini baut L yang ukurannya masih nggak tahu nih ukuran berapa. Kemudian untuk C-hub dan steering link dia juga masih plastik. C-hubnya ini satu-satunya ya dia dari besi ya. Yang dari besi itu cuma di bagian kaki, di bagian roda ya. Ini dari besi ini teman-teman. Ini kita dapat CVD. Ini juga CVD, ini dari besi CVD. Kemudian ininya masih plastik, headnya, head roda ini masih plastik. Kemudian apa lagi? Oh iya, langsung ke gearboxnya benar-benar dari plastik juga ya teman-teman. Jadi satu-satunya yang dari besi itu cuma baut dan ini mountingnya. Ini mounting motor kode 050, motor tipe 50. Yap. 050 produksi 2001 bulan 4 tanggal 15 jam 10. Ini motornya kecil banget, dan ini yang metal cuma ini. Untuk pinionnya dia juga masih plastik warna hitam. Kemudian untuk casing gearboxnya dia menggunakan plastik juga. Kita zoom aja ya. Nih masih plastik juga, semua ini masih plastik juga ya teman-teman, kecuali as nih, as daripada si gear ya. Nah asnya ini sudah menggunakan besi, terus dapat gearnya gear plastik. Ini gear plastik ya teman-teman. Ada 2 gear di sini ya. Nah ini gear untuk spur gear dari pinion. Ini dari pinion ini ke spur gear. Dari spur gear ini nanti dilanjutin dengan gear kecil. Yap, ini teman-teman gear kecilnya ya. Nah seperti ini. Dari spur gear ke gear kecil langsung masuk ke gear yang ini ya teman-teman. Dan ini langsung masuk ke kopel. Jadi seperti ini ya bentukannya ya, rasio gearnya ya. Ini plastik semua teman-teman, bener-bener plastik semua. Untuk bushingnya ini juga bushingnya juga masih dari plastik. Ini bukan dari bearing ya, dari plastik. Dan semua RC Jimmy ini hampir 90% partnya part plastik ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Untuk spionnya ini yang lucu ya, kita dapat spion, tapi spionnya ini keren banget. Kita dapat detailnya spion dan dia sudah menggunakan kaca ya. Ini belum bisa fokus. Ini teman-teman dari kaca ya, sama ini juga dari kaca. Oke gitu teman-teman untuk part dari Xiaomi Jimny ini. Apakah rekomen buat kita mainin? Kalau kalian mainnya indoor dan gak banyak rintangan yang berat, ini masih mampu, masih enak dipakai. Tapi kalau kalian sudah mainnya yang berat-berat, main di trek jalur berat seperti maper, ampun ya, jangan sekali-kali kalian coba RC Jimny ini melibas trek seperti itu, pasti akan rontok.
Kalau rontok itu parahnya lagi itu yang di gear. Kalau sudah kena gearnya ini, wah, jarang banget yang jual part ini. Gearbox ini jarang banget. Kalau kalian cloningnya pakai SCX24, kalian harus memodifikasi di sini. Ininya nggak sama ya. Skid plate-nya SCX24 dan skid plate-nya RC Jim ini nggak sama. Otomatis kalian harus buang ini nih. Kalau kalian buang ini, kalian bikin dudukan baru lagi. Kalau kalian bikin dudukan baru lagi, kalian harus setting ulang untuk si kopelnya panjang pendeknya harus kalian setting ulang kembali. Kalaupun itu bisa dan memaksakan memang bisa ya alhamdulillah. Tapi nanti kalahnya lagi di sini, kalian harus perhatikan juga. Oke lah, gearbox bisa kalian cloning ke SCX24, tetapi bevelnya ini masih plastik. Gearbox kuat, bevel lemah, nanti bevelnya ini juga kemakan. Kalian harus ganti juga ke yang metal. Kalau ini yang metal, ininya kopelnya masih plastik, kopelnya akan terpelintir, dia mesti kalah. Jadi yang harus kalian ganti ketika ganti gearbox itu full metal, kopel juga harus diimbangi dengan metal, gear bevel juga harus metal. Itu harus satu paket dan wajib. Kalau enggak ya salah satu bakalan termakan gitu, karena gearnya dari SCX itu sudah baja harus part pendukung lainnya harus menyesuaikan juga gitu teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita berhasil teardown dan kalian bisa lihat sendiri kondisi Xiaomi Jimny seperti ini ya teman-teman, tanpa upgradean, hanya kita upgrade baterai saja karena baterai bawaan itu kecil banget 500 mAh dan ini pakai baterai bekas laptop dan ini masih berfungsi dan bisa jalan. RC Jimny ini bisa trailing atau main-main sekitar ruangan dan teras itu selama 1,5 jam baterai itu baru bisa habis, karena baterai ini bisa 2500an masih, yang kemarin seperti cek itu sekitar segitu 2500 mAh. Jadi ini baterainya gratis karena saya mengambil dari laptop bekas dan laptopnya ini sudah tidak berfungsi dan selnya ini masih bagus. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah lihat video ini dari awal sampai akhir, yang sudah support channel ini dari awal sampai akhir. See you next time dan bye bye. Saran kalau kalian beli RC Jimny ya nikmati saja ya, jangan minta performa yang lebih atau aneh. See you next time, bye bye.